Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio. Kita akan bahas soal perdebatan antara Pak Budi Asali dengan oknum muslim. Nggak tahu siapa ya, polemikus muslim nih, perempuan, ibu-ibu. Waktu itu memang posternya udah disebar ya. Saya nggak percaya kalau itu bakal terjadi debatnya. Kenapa? Ya sebenarnya kalau dari segi ilmu pengetahuannya udah jauh banget lah. Masa Pak Budi Asali layani abal-abal, mualaf abal-abal seperti ibu ini gitu loh. Ya maksudnya kelasnya ya Mbok yo agak bagus sedikit gitu. Dan saya yakin dalam perdebatan itu pasti nggak akan ada isinya, omong kosong doang pasti dari sebelah. Dan ternyata terbukti cuy. Terbuktinya gini, saya kaget ya. Bahkan saya lihat ekspresi dari Jesslyn tuh kaget. Dia kan baru mualaf tuh. Tuh perempuan kan baru mualaf. Dan kemudian dia shock lihat teman-temannya yang dia sampai bilang gini, kita ini kan manusia, ngomonglah bahasa manusia, jangan yang kayak gitu, jangan kasar-kasar. Ya memang kamu itu loh kayaknya belum pernah lihat kayak gitu. Sehingga kamu kaget, kamu shock kan lihat kayak gitu. Tapi kita nonton videonya dulu. Saya mungkin sekitar 6 bulan yang lalu atau lebih saya mulai main TikTok ya. Dan dari bermain TikTok itu saya mendapatkan banyak teman yang murtadin. Dan mereka semua mengatakan bahwa di dalam agama mereka yang lama tidak ada kepastian keselamatan. Tadi yang benar saudara atau mereka gitu loh. Ya, mereka tidak ada keyakinan keselamatan. Lalu mereka juga berkata bahwa kalau selamat sih selamat, tapi masuk neraka dulu. Itu kata-kata mereka, terserah kamu mau percaya apa tidak percaya. Ya. Baik audiens, tolong jangan ada kata penghinaan dan lain-lain ya. Kita bukan di sini sebagai non manusia, kita kan manusia ya, bisa berbicara dengan baik-baik ya. Pertama saya tadi sudah katakan bahwa teman-teman murtadin saya itu bukan cuma satu, banyak ya. Dan mereka mengatakan bahwa harus lewat neraka. Memang masuk surga nanti akhirnya, tetapi harus lewat neraka dulu. Lalu yang kedua, nabinya sendiri itu masih harus didoakan oleh umatnya. Nah kalau nabinya masih didoakan, lalu umatnya bagaimana? Oke. Harus diselesaikan. Anda meluas. Apa? Anda mulai melebar. Harus diselesaikan. Ini ngomong yakin selamat atau tidak yakin selamat ya? Ayo, yakin malam ini selesaikan. Selesaikan! Ayo. Ya. Bapak, tenang Pak, jangan ya seperti itu ya. Baik, mohon. Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo kita buka. Secara fakta, secara alkitabiah. Tolong tenang. Jika ingin bertanya maupun berinteraksi harus tenang ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu untuk pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada emosi dan lain-lain. Ya, silakan ya. Ini kelakuannya yang menunjukkan yang membuat saya. Ini kelakuan apa Bapak seperti itu? Kelakuannya orang beragama memangnya. Kelakuan saudara yang tidak beragama. Saya tidak maki-maki orang, kamu yang maki-maki orang. Ayo diselesaikan malam ini mengenai sholawat dan sebagainya itu. Diselesaikan bagaimana? Selesaikan, ayo. Keselamatan, kita selesaikan. Kita diskusi, ayo. Ya, silakan. Ayo sampai besok, boleh. Sebentar. Hormati penanya. Sebentar. Mohon maaf, sebentar. Berikan tuh, Pak. Ya. Bos. Sampai emosi. Oke, apa kamu sih guriku ngawur ya? Kalau kamu tanya Alkitabku boleh, kenapa aku tidak marah? Kamu kenapa aku tanya punya muka marah? Loh, kita tidak akan marah kalau Anda tidak menyelewengkan penafsiran. Ya. Kamu sendiri kan yang Oh, tidak. Ayo kita bahas sekarang.
Kita bahas sekarang. Jangan pernah ya. Ayo. Maju. Ayo, sekarang kita bahas. Stop. Gini aja, sudah. Nanti masalah sholawat, nanti kita dialogkan berikutnya. Setelah ini. Kan tadi Pak Budi Asali kan sudah janji dengan saya, toh? Jadi nanti aja ya untuk dialog masalah sholawat. Silakan, berarti setelah Sudah. Nggak Nggak apa-apa, nanti aja, udah. Emosi. Ayo kau ngamuk apa ya? Aku nggak maju di sini kok. Nggak usah. Soal apa itu dalam waktu 2 menit bisa menjawab. Nanti aja. Saya mohon maaf kepada Mas Yani. Harus tenang. Sudah, tolong hormati Oke, saya. tenang. Sama saya mohon maaf kepada beliau yang saya suruh bapaknya. Harus tenang. Habis ini mana? Oh ya siap. Emosi guys. Framing. Karena 2 menit. Mohon maaf. Nah, nonton video itu sebenarnya saya nggak kaget. Memang begitu sudah karakter debat dari orang-orang ini. Pokoknya ada sesuatu yang nyinggung dikit, bapernya minta ampun sekali. Langsung marah-marah dan bahkan memakai kata-kata maki-maki. Bahkan keluar kata-kata ya merendahkan gitu kan. Merendahkan bukan arti perkataan yang sopan gitu. Merendahkan dengan cara sopan. Ada ya merendahkan dengan cara sopan, nggak tahu juga. Tapi kan dibilang kayak gitu. Dengar sendiri videonya. Nah itu kan sebenarnya karakter orang yang tidak berpendidikan. Orang kalau berpendidikan nggak akan ngomong gitu dong. Harusnya ditanya nih, ini referensimu mana? Kan Pak Budi Asali dia menceritakan sesuatu dan kemudian tinggal bilang, tolong buktikan. Ada referensinya nggak? Nggak perlu. Kayak kamu mau ribut di pinggir jalan aja. Kayak saya ingat ya, kejadian-kejadian kayak gitu tuh kayak anak-anak debat, kemudian mau pergi tawuran, mau baku pukul. Ini sebenarnya mau debat atau mau baku pukul, mau tinju ini sebenarnya. Emosinya sampai kayak gitu. Kenapa nggak bisa jawab dengan cara yang elegan? Nggak bisa jawab dengan kepala dingin? Mesti dengan marah-marah dan tunjuk-tunjuk orang. Gitu caranya. Aduh. Gini ya. Biasanya ya, kalau memang O-nya rendah gitu ya. Otaknya rendah, biasanya ototnya yang main. Entah otot leher kah, entah otot apa, itu yang main. Supaya apa? Nutupin O-nya yang rendah. Tapi memang saya miris, saya dengar ini. Inilah kenapa ya, perdebatan ini nggak ada gunanya. Selalu aja tersinggung. Padahal kan Pak Budi Asali, kalau kita amati ya, dia kan hanya sedang bercerita. Saya bercerita, saya punya teman begini, katanya mereka gini. Loh dia marah. Dia ngamuk-ngamuk, cobalah. Padahal kan itu Pak Budi Asali nggak bilang, ajaranmu tuh gini. Karena enggak. Dia bilang ada temanku cerita gini, marah, teriak-teriak. Nggak ada sopannya, padahal ada moderator yang debat Pak Budi Asali dengan orang lain. Lah ini yang audiensnya marah-marah. Kan lucu. Padahal ya dia hanya bercerita. Inilah ya egoisnya ya. Selalu senang nyerang Kristen. Bahkan dalam debat-debat selalu serang Kristen. Temanya ini kalau lihat ya. Temanya Alkitab dipalsukan. Wah, selalu kan. Yesus bukan Tuhan. Mana bukti dia mengatakan Tuhan? Teman-temannya kan gitu, nyerang Kristen. Sekarang gini lah, bikin tema itu yang agak-agak bagus sedikit. Contohnya, buktikan Yesus itu benar disalib dan apakah tidak? Nah, siapa yang bisa membuktikan? Kalau Alkitab bilang Yesus disalibkan, kitabnya mereka bilang Yesus tidak disalibkan. Nah, dari dua sudut pandang ini, dari dua argumentasi dan iman ini, buktikan. Kalau misalnya yang Yesus itu dengan bukti-bukti benar dia disalibkan, berarti Alkitab yang benar. Tapi kalau dengan bukti-bukti ternyata tidak bisa membuktikan, ya dia yang salah. Kan gitu kan. Sederhana sebenarnya. Dalam perdebatan tuh sederhananya gitu. Perdebatan itu sebenarnya juri, moderator itu tidak boleh mihak kanan kiri. Dia harus netral. Dia harus dengan jujur bilang, oh yang ini bisa buktikan, yang ini tidak.
Kemudian baru kita tentukan ini yang benar, gitu loh. Dalam debat tuh gitu. Dulu waktu saya debat sama Nandar, itu kan kita sedang bahas tentang Parakletos dan Periklitos. Saya punya argumentasi Parakletos. Nandar punya argumentasi Periklitos. Nah, kalau ada juri itu harus tentukan. Siapa yang bisa membuktikan Periklitos berarti Nandar menang. Siapa yang bisa membuktikan itu Parakletos berarti saya menang, kan gitu. Dan faktanya dalam perdebatan itu memang benar, teksnya adalah Parakletos bukan Periklitos. Berarti Nandar tuh keok gitu loh. Sama kayak debat yang kedua kali sebenarnya dengan Nandar juga. Itu pembuktian tentang Kidung Agung pasal 5. Di situ Muhammadim atau Mahmadim. Saya bilang itu Mahmadin, dan Nandar dan konco-konconya yang tukang rusuh itu, nah, dia kalau ngomong ngoceh-ngoceh nggak mau dengar orang, mereka bilang itu Muhammadim. Ternyata diketahuilah bahwa itu Mahmadim. Dia bukan Muhammadim. Ya harusnya sudah ditentukan sampai situ bahwa saya lah yang menang. Tapi dorang mereka masuk keroyokan, ngoceh-ngoceh kayak emak-emak di pasar. Selesai sudah. Mau apa debat kayak gitu? Mau harap apa debat kayak gitu? Bener-bener nggak ada gunanya. Makanya parah sebenarnya kalau debat gitu. Terus nanti kalau misalnya kalah omongan gitu kan ya, pihak sebelah audiensnya marah-marah, ancam-ancam, mau pukul dan lain-lain. Ini apa-apaan. Mending gak usah debat kalau baperan. Di rumah bobo aja, makan disuapin sama istri kan gitu. Nah, saya pernah punya pengalaman kayak gini ya. Ada satu kali seorang anak buat pelanggaran. Anak ini buat pelanggaran dan kemudian saya tegur, "Nak, kamu jangan gini. Nanti akibatnya gini. Nah, kamu itu jangan gini. Akibatnya gini. Dia pulang, dia bilang kepada orang tuanya, katanya kita intimidasi. Lah. Kan susah ya kalau ngomong sama orang model-model begini. Ujung-ujungnya apapun yang kita bilang demi kebaikan kita yang dibilang salah. Ngamuk-ngamuk, ngancam-ngancam. Susah. Ya mungkin dari perdebatan ini kita belajar ya. Kalau mau debat itu cari kebenaran. Bukan kayak mau pergi tawuran. Yang tawuran itu anak-anak bocil. Orang-orang dewasa itu bicara dengan cara yang bijak. Dengan cara yang normal. Dengan cara yang baik. Dengan sopan santun. Dan lain-lain. Ya mungkin itu saja dari saya, Louis Prasetyo di sini. God be with you all.